Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Southampton versus Manchester United. Manchester United mengamuk, berhasil kembali ke jalur kemenangan setelah kalah di dua laga sebelumnya. Kali ini mereka mampu menang meyakinkan atas Southampton dengan skor 0-3. Pada 30 menit pertama, MU sempat dibuat kesulitan oleh tim tuan rumah. Bahkan mereka punya kesempatan untuk buka keunggulan melalui titik putih yang digagalkan oleh save Onana. Penyelamatan itu jadi momentum bagi Manchester United untuk membalikan situasi. Setelahnya, mereka bermain lebih dominan, unggul possession, dan melepaskan banyak tembakan. Pada paruh pertama, MU bisa cetak 2 gol yang berawal dari corner kick. 1 gol dari sundulan Matthijs de Ligt dan 1 lagi dari sepakan Rashford. Lalu, MU memantapkan kemenangan di akhir laga melalui gol pemain pengganti, Alejandro Garnacho. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Southampton turun dengan formasi 4-2-3-1. Di bawah Mistar ada mantan kiper Arsenal, Aaron Ramsdale. Di lini belakang diperkuat fullback timnas Jepang, Yukinari Sugawara. Di tengah ada nama Ogochukwu, gelandang muda pinjaman dari Chelsea. Di depan, Southampton mengandalkan penyerang-penyerang muda, Archer 22 tahun, juga Tyler Dibling dan Matheus Fernandes 20 tahun. Di kubu tim tamu, MU juga menerapkan formasi yang sama, 4-2-3-1. Joshua Zirkzee turun sebagai starter. Ia ditopang oleh Bruno Fernandes di pos nomor 10, serta ada Rashford dan Amad Diallo pada pos winger. Di tengah, double pivot dimainkan oleh Kobbie Mainoo dan Eriksen. Di lini belakang, Dalot masih diplot sebagai bek kiri, Mazraoui di pos bek kanan, dan duet Lisandro Martinez Matthijs de Ligt di posisi center back. Di awal, MU sempat dibuat kesulitan oleh Southampton yang bermain dengan cukup agresif. Mereka menargetkan sisi kanan untuk melakukan progresi. Fullback kanannya, Yukinari Sugawara, sering dijadikan target untuk menyalurkan bola dari belakang ke depan. Serangan Southampton ini pun banyak dilancarkan dari area yang sama. Tim yang baru promosi ini sering melakukan overload di sisi kanan tersebut. Terlihat di sini ada 3 pemain Southampton di sisi kanan yang mengeksekusi skema up back through dan third man run. Gelandang menyediakan koneksi, winger menarik Dalot, dan fullback mengekspos ruang yang ditinggalkan oleh Dalot tadi. Fullback kanan Southampton, Yukinari Sugawara, dan winger kanan Tyler Dibling bergantian untuk merepotkan Diogo Dalot. Di sini, Sugawara bergerak invert ke half space untuk membuka akses progresi langsung ke Dibling. Lalu, fullback timnas Jepang tersebut berlari ke depan untuk mengekspos ruang di backline MU dan berhasil melewati Dalot. Pada momen yang lain, Tyler Dibling yang baru berusia 20 tahun berhasil mengelabui dan melewati Dalot, melakukan solo run dan melepaskan pressing yang masih bisa di-save oleh Onana. Pemain asli binaan Akademi Southampton ini sangat merepotkan Diogo Dalot dan beberapa kali memaksa fullback MU tersebut melakukan pelanggaran. Pada menit ke-30, Dalot kembali dilewati oleh Dibling dan melakukan tackle yang mengenai kaki. Alhasil, penalti diberikan kepada Southampton. Onana yang sering dijadikan kambing hitam di momen ini menjadi penyelamat lewat aksinya yang berhasil menggagalkan penalti Southampton. Ia bisa membaca arah bola dengan tepat dan langsung berdiri untuk mengamankan bola rebound. Penyelamatan Onana tadi jadi momen bagi MU untuk membalikan situasi. 3 menit berselang, mereka berhasil buka keunggulan. Sebelumnya, anak asuh Ten Hag ini melakukan serangan yang melibatkan Joshua Zirkzee yang bergerak turun ke lini kedua untuk jemput bola dan melakukan link up dengan Rashford. Peluang ini diakhiri dengan tendangan Zirkzee dari luar kotak penalti yang bisa ditepis oleh Ramsdale dan menghasilkan sepak pojok.
Dari corner inilah tercipta gol pembuka MU. Eriksen sang eksekutor melepaskan umpan ke Bruno yang ada di koridor half space. Dari area itu, Bruno melepaskan in-swing early cross ke ruang kosong di belakang backline Soton. Crossing ini disambut oleh sundulan De Ligt yang mengarah ke tiang jauh dan gak mampu dijangkau oleh Ramsdale. Gol kedua juga tercipta berawal dari situasi corner. Corner kick di gol kedua MU ini didapatkan setelah mereka melakukan serangan balik yang diinisiasi oleh Amad Diallo dan Rashford. Kali ini crossing diarahkan ke tiang jauh menargetkan Matthijs De Ligt. Bola melambung terlalu tinggi, tidak dapat dijangkau bek asal Belanda tersebut, namun masih bisa dikuasai oleh Amad Diallo. Rashford mendekat untuk memberikan koneksi dan opsi umpan. Dari koridor half space, Rashford melepaskan tembakan ke tiang jauh. Bola memantul dan pandangan Ramsdale terhalang oleh kerumunan pemain di depannya, sehingga ia terlambat bergerak untuk menjangkau bola. 2-0 MU memimpin. Di babak kedua, praktis dominasi dipegang oleh MU. Berbanding terbalik dengan paruh pertama, pada babak kedua ini Southampton tak sekalipun melepaskan tembakan dan menciptakan peluang. Skema serangan yang banyak dilakukan MU pada babak kedua ini adalah switch play. Eksekusinya dengan melakukan invite press menarik blok press Southampton rapat di sisi kiri. Terlihat dua pivot MU, Mainoo dan Eriksen, melebar ke area ini untuk memancing gelandang Southampton. Selanjutnya, MU akan melakukan direct switch ke sisi kanan yang sudah kosong, sehingga tercipta situasi menang jumlah terhadap fullback kiri. Sebenarnya, di babak pertama MU sudah menerapkan skema build up yang sama. Terlihat Mainoo dan Eriksen yang juga melebar ke sisi kiri, namun di babak pertama mereka tidak melakukan direct switch ke sisi jauh. Jelang laga berakhir, MU mempertegas kemenangannya dengan gol ketiga yang dicetak Alejandro Garnacho. Southampton bertahan dengan blok rendah, sehingga Casemiro yang kala itu diplot sebagai center back naik hingga ke area final third. Di area kelebaran, Dalot yang digeser ke fullback kanan melakukan diagonal run. Terlihat Casemiro nggak langsung melepaskan umpan. Gelandang asal Brazil ini baru melepaskan passing ketika pemain terluar Southampton bergerak. Umpannya dilepaskan di antara dua pemain lawan. Dalot dalam posisi onside karena ada satu pemain Southampton yang posisinya menggantung. Selain itu, di kotak penalti juga ada Jonny Evans yang melakukan blocking untuk membebaskan Garnacho menerima umpan cutback dari Dalot. Sebetulnya, performa yang positif dari laga ini adalah performa pertahanan di 45 menit pertama. Meski keteteran dan kena penalti, namun bisa dibilang cukup solid jika dibandingkan laga-laga sebelumnya. Skor 0-3 tetaplah menarik lantaran MU sangat sulit menang dengan margin besar akhir-akhir ini.